Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada? Kita ketemu lagi di channel Jumpa Hamzah. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih untuk Anda yang baru bergabung serta baru menemukan channel ini. Indonesia yang kita kenal adalah sebagai negara maritim, merupakan sebuah negara yang berbentuk kepulauan, di mana banyak sekali pulau-pulau di Indonesia itu yang ternyata memiliki tradisi serta budaya yang unik, yang tentunya berbeda dari satu daerah ke daerah yang lainnya. Budaya atau tradisi yang ada di Indonesia itu, atau disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, tentunya wajib kita lestarikan. Karena kenapa? Karena bentuk dari budaya serta tradisi itu merupakan sebuah identitas dan tentunya merupakan sebuah kebanggaan yang wajib kita pelihara, dan tentunya ini bisa kita perkenalkan kepada dunia, karena dunia biar tahu bahwa negara kita ini merupakan negara yang unik dengan segala macam tradisinya, dengan segala macam budaya yang ada di dalamnya. Bahkan Indonesia menduduki peringkat kedua dengan bahasa daerah terbanyak di dunia setelah Papua Nugini. Nah, berbicara tentang tradisi atau budaya, ada sebuah tradisi yang ada di salah satu pulau di Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Timur, di mana ada di Pulau Madura. Pulau Madura secara geografis terpisah dari Pulau Jawa, tetapi dihubungkan oleh Jembatan Nasional Suramadu. Apa yang ada di Pulau Madura tersebut? Ada sebuah tradisi yang disebut dengan rokat, di mana rokat ini biasanya identik dengan masyarakat pulau yang ada di Pulau Madura tentunya, dan khususnya di daerah pesisir, terutama rokat Tase. Nah, apa sebenarnya rokat ini? Apakah hanya ada satu jenis, yaitu rokat Tase? Apakah ada rokat yang lain? Dan asal-usulnya dari mana? Ini yang akan kita coba kaji dan kita coba bahas, serta kita analisis bersama. Ayo kita lihat seperti apa rokat itu, dan putar dulu. Pulau Madura merupakan sebuah pulau yang kecil yang terletak di sebelah Pulau Jawa, di mana secara geografis dan secara administratif Pulau Madura ini masuk ke wilayah Jawa Timur. Walaupun belakangan ini Pulau Madura digaungkan akan berpisah dan menjadi provinsi sendiri. Pulau yang identik dengan kesenian yang disebut dengan kerapan sapi, ataupun terkenal dengan batik Madura, atau bahkan kulinernya yang disebut dengan sate, ternyata sudah menjadi pulau yang tentunya bisa bersaing, ya, terutama dalam kompetisi sepak bolanya. Ada Madura United. Bagi Anda pecinta Madura United, salam Sitongdere. Ya, mengulas tentang Pulau Madura ini tentunya sangat unik, karena pulau ini merupakan pulau yang tentunya berada di dekat Pulau Jawa dan memiliki kesamaan-kesamaan budaya serta tradisi yang ada di Jawa. Salah satunya adalah penggunaan bahasa, kemudian bagaimana mereka berkomunikasi, bagaimana mereka bersosial, bagaimana mereka melakukan sesuatu yang disebut dengan ritual dan seterusnya. Karena memang dulu di Madura ini merupakan bagian dari kerajaan Majapahit, ya, kalau di masa lalu. Nah, kita kembali kepada fokus pertanyaan kita. Jadi di Madura itu ada sebuah tradisi yang disebut dengan rokat, di mana rokat ini biasanya selalu identik dengan masyarakat pesisir yang ada di pesisir pantai, baik yang ada di pesisir pantai utara ataupun pesisir pantai selatan yang ada di Pulau Madura. Biasanya rokat Tase, ya, itu selalu identik dengan hal-hal yang berbau laut, karena memang rokat Tase ini biasanya selalu dilakukan oleh orang Madura dengan menggunakan beberapa ritual-ritual. Salah satunya adalah menggunakan tumpeng, kemudian ada pemotongan hewan,
dan akhirnya nanti dilarutkan dan juga dibawa ke laut. Seperti itu kalau rokat tase. Kita akan bahas ini secara mendetail. Sebetulnya rokat itu apa? Dan apakah rokat itu hanya ada satu jenis? Dan kemudian rokat itu berasal dari mana? Jadi ada 3 pertanyaan dalam episode kali ini. Nah, kita bahas dulu rokat itu secara kebahasaan atau dari segi bahasa dulu. Ya, jadi rokat itu sebetulnya kalau di Jawa disebut dengan ruat, ya, atau disebut dengan bisa jadi kalau ditranslatekan kepada bahasa Indonesia maka ruat, bukan ruwet ya, tapi ruat. Ruat itu bisa bermakna menghilangkan, bisa bermakna meleburkan, bisa bermakna menjauhkan. Jadi ruat itu ada 3 makna, ya, ada menjauhkan, ada menghilangkan, ada meleburkan dan seterusnya yang berhubungan dengan bagaimana hal-hal itu bisa dilepaskan dari pengaruh negatif. Jadi itu yang disebut dengan rokat atau dalam bahasa Jawa disebut dengan ruat. Ternyata menurut beberapa literatur yang saya baca, ya, jadi rokat itu tidak hanya satu jenis. Ternyata ada 5 jenis rokat. Baik yang bersifat pribadi, yang dilakukan secara perorangan, atau yang bersifat secara komunal, atau yang bersifat secara umum, atau dilakukan oleh banyak orang. Apa saja kelima rokat itu? Yang pertama, ada rokat pandaba, atau dalam bahasa lokal Madura disebut dengan rokat pandebe. Kalau saya salah dalam pelafalan silakan disalahkan, silakan dikoreksi. Jadi yang pertama ada rokat pandaba atau rokat pandebe menurut bahasa lokal orang Madura. Apa itu rokat pandaba? Rokat pandaba itu merupakan sebuah rokat, ya, atau semacam penghilangan aura negatif dari kelahiran anak, baik anak perempuan ataupun anak laki-laki. Nah, biasanya ini dilakukan oleh orang Madura dalam rangka untuk membuang aura-aura negatif dari kelahiran anaknya tersebut. Ya, biasanya anaknya itu kalau misalkan sakit-sakitan, maka itu bisa dianjurkan untuk dilakukan rokat. Ya, kembali lagi rokat itu kan kalau di bahasa Jawa ruat, yang berarti menjauhkan, menghindarkan, dan meleburkan. Sehingga tujuan dari rokat itu pada dasarnya adalah untuk membuang aura-aura negatif yang berganti menjadi aura-aura positif. Itu yang pertama, ada rokat pandaba. Kemudian rokat yang kedua merupakan rokat tase. Nah, kalau rokat pandaba itu sifatnya adalah sifat yang secara pribadi atau yang dilakukan oleh perorangan, berbeda dengan rokat tase. Ya, rokat tase ini biasanya dilakukan oleh banyak orang atau berkelompok, atau disebut dengan communal tradition. Nah, ada yang menarik dari rokat tase ini. Ya, biasanya rokat tase ini merupakan satu-satunya rokat yang biasanya melibatkan masyarakat yang sangat banyak. Dan tentunya biayanya juga tidak murah karena biasanya akan berkolaborasi. Ya, ada 2 kata di situ, ada rokat dan juga ada tase. Ya, tase itu adalah lautan, ya, atau segoro kalau dalam bahasa Jawanya. Kapan rokat tase dilakukan? Rokat tase bisa dilakukan biasanya kalau pesta panen, setelah pesta panen laut, biasanya antara bulan 6 hingga bulan ke-7 dalam kalender Madura. Kalender Madura biasanya selalu identik dengan kalender Hijriah. Biasanya di bulan-bulan 6 dan bulan ke-7 dalam kalender Madura atau sama dengan kalender Hijriah, biasanya hasil tangkapan laut itu akan melimpah. Dan disitulah biasanya dilakukan yang namanya rokat tase. Nah, rokat tase ini biasanya dilakukan dalam 5 hari berturut-turut. Karena memang ini merupakan sebuah ungkapan rasa syukur dan tentunya masyarakat Madura akan melakukan ini dari tahun ke tahun, ya. Dan tentunya rokat tase ini tujuannya adalah untuk selain rasa syukur atas keberhasilan tangkapan yang banyak dan juga menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan ketika mereka melaut. Yang menarik dari rokat tase ini biasanya selalu dihiasi dengan beberapa budaya atau tradisi-tradisi lain yang ada di Madura.
Salah satunya adalah tradisi menghiasi sapi betina, di mana biasanya sapi betina yang semakin bagus dandanannya, semakin cantik dandanannya, maka dia berhak disebut sebagai pemenang dari salah satu tata cara atau ritual rokat tasik tersebut yang disebut dengan sape sorno. Nah, yang menarik lagi di hari terakhir biasanya akan ada sesaji yang dibawa ke tengah laut, yang dibawa beriringan oleh beberapa masyarakat, dan akhirnya sesaji ini biasanya diletakkan di tengah laut. Ya, biasanya ada tumpeng, ada kepala sapi, ada kepala kambing hitam. Nah, ini juga ada menariknya lagi, karena biasanya yang ditarik itu bukan hanya satu sampan, tapi banyak sampan yang menariknya. Ya, itu yang kedua, ada rokat tasik. Ya, kalau Anda berkunjung ke Madura, silakan Anda berkunjung di bulan 6 atau bulan 7. Ya, siapa tahu Anda bisa melihat ritual atau tradisi yang disebut dengan rokat tasik tersebut. Tetapi biasanya selain ada sape sono, kemudian ada sesaji yang dilarutkan ke laut, ada juga hal-hal yang tentunya berkaitan dengan religiusitas. Karena memang orang Madura itu terkenal dengan masyarakat yang religius dan mayoritas beragama Islam. Sehingga biasanya ada pengajian, ada khotmil Quran dan seterusnya. Ya, berharap keberkahan dari sebuah ritual rokat tasik tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga ada rokat bume atau rokat bumi. Biasanya rokat bumi ini disebut dengan istilah juga dengan rokat pekarangan. Biasanya ini dilakukan ketika orang mau membangun rumah. Jadi ketika ingin membangun rumah, biasanya orang Madura H-1 itu melakukan sebuah selamatan, melakukan sebuah hajatan yang disebut dengan rokat bumi. Tujuannya adalah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ketika rumah itu sedang dibangun. Ya, entah pekerjanya, entah penghuninya, bahkan bumi yang dijadikan sebagai pijakan dari rumah tersebut. Ya, bukan hanya rumah, biasanya ingin memulai bertani, ingin membangun rumah, ingin membuat ruko dan seterusnya. Sehingga orang Madura biasanya kalau H-1 ketika ingin membangun biasanya akan dilakukan yang namanya tradisi rokat bumi. Itu yang ketiga. Yang keempat, ada rokat juga yang tentunya berhubungan dengan tradisi orang Madura. Dan rokat ini biasanya dilakukan dari sebuah desa ke desa. Ada yang disebut dengan rokat hisah. Jadi biasanya setelah pemilihan kepala desa berlangsung, biasanya orang Madura setelah kepala desa dilantik, ya, yang mengganti kepala desa yang baru ke yang lama ke yang baru, biasanya akan dilakukan rokat hisah. Tetapi tidak semua desa melakukan hal ini. Ada beberapa desa. Biasanya desa yang bersengketa, desa yang berselisih, itu biasanya akan melakukan sebuah tradisi atau ritual rokat desa. Ya, tujuannya sama, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Misalkan menghentikan perselisihan antara kedua kubu dari pendukung yang kepala desa lama dengan yang baru. Itu biasanya akan melakukan rokat desa tersebut, ya, agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, yang tentunya bisa mengancam kesejahteraan dan keselamatan di desa tersebut. Yang kelima atau yang terakhir adalah rokat buliani, ya, bahasanya adalah buliani. Kalau rokat yang lain biasanya identik dengan hal-hal yang berbau negatif dan menghilangkan dan menggantikan ke aura positif. Ini juga sebetulnya sama. Ya, rokat buliani ini adalah sebuah rokat yang ingin terlepas dari aura-aura negatif. Biasanya nih, orang dagang selalu gagal, rugi terus, nggak pernah untung. Kalau untung sedikit, ya ini bisa dilakukan rokat buliani. Buang sial, ya, istilahnya buang sial. Atau misalkan orang mau berjodoh, ya, mencari jodoh, gagal terus, diputusi, diselingkuhi, itu kan sial, ya. Biasanya ini dilakukan rokat buliani juga oleh orang Madura. Atau yang lain, misalkan beli sepeda motor, beli mobil, digondol maling terus, sial terus hidupnya.
sehingga dilakukan yang namanya rokat balioni. Ya, jadi intinya rokat itu adalah semata-mata untuk membuang aura-aura negatif dan mengganti menjadi aura positif. Karena memang dari dulu masyarakat Madura itu memang sudah mengenal yang namanya skala makro, bersahabat dengan alam karena orang Madura juga bertani dan juga banyak pelaut, dan skala mikro secara kemasyarakatan. Sudah terjawab dua pertanyaannya ya. Jadi rokat itu sudah ada 5 jenis dan juga rokat itu apa. Dan sekarang rokat itu berasal dari mana? Ternyata menurut beberapa literatur yang ada di internet, salah satu yang saya ambil adalah dari Regional Kompas. Ternyata besar kemungkinan rokat ini berasal dari pengaruh Hindu-Buddha, terutama agama Hindu. Karena memang dulunya masyarakat Madura ini kan memang secara administratif di zaman dulu masuk ke dalam wilayah kerajaan Majapahit. Sedangkan kita tahu sendiri bahwa Majapahit itu merupakan kerajaan Hindu-Buddha terbesar yang pernah eksis di Nusantara. Sehingga rokat ini memang sudah berasal jauh sebelum Islam datang di Madura. Sehingga besar kemungkinan jawabannya adalah bisa saja, atau memang besar kemungkinan rokat berasal dari budaya atau tradisi Hindu yang tentunya sudah dimodifikasi oleh orang Indonesia, oleh orang Madura khususnya, karena agar tidak mengandung kemusyrikan yang bisa mengantarkan kepada hal-hal yang tentunya melenceng dari keagamaan. Sehingga sudah terjawab sekarang bagaimana asal muasal rokat tersebut, apakah rokat itu, dan ternyata rokat itu bukan hanya rokat tase, tetapi ada 5 jenis rokat yang ada di Madura. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat serta edukasi kepada Anda semua. Jangan lupa kalau misalkan ada keterangan ataupun ada kritik dan saran, silakan isi di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.